selamat pagi anak-anak yang Miss Vini kasihi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun kalian hanya belajar dari rumah saja. Hari ini berjumpa kembali bersama Miss Vini, tentunya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Miss Vini ingin mengingatkan kepada kalian tentang fokus karakter kita pada semester ini, yaitu karakter penguasaan diri. Jadi Miss Vini tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian mengenai fokus karakter yang ada di Sekolah Tunas Bangsa. Miss berharap kalian dapat mengaplikasikan I will yang terdapat di dalam penguasaan diri. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi bagian 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai teks deskripsi. Jangan dilupakan ya materi mengenai teks deskripsi. Nah, hari ini kita belajar teks cerita fantasi terkait dengan pengertian cerita fantasi, kemudian ciri-cirinya, kemudian jenis-jenis cerita fantasi, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerita fantasi. Nah, pernahkah kalian membaca sebuah cerita tentang Putri Duyung? Atau mungkin kalian pernah menonton film Doraemon? Cerita atau film tersebut merupakan salah satu bentuk dari cerita fantasi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita imajinatif atau cerita yang bersifat hayalan. Jadi, segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah hal-hal yang tidak nyata. Kemudian, ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Maksudnya di sini, ide penulis tidak terbatas pada realitas atau kenyataan. Jadi, penulis bebas menyampaikan imajinasinya di dalam cerita. Kemudian yang kedua, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Nah, di sini biasanya tokoh di dalam cerita fantasi memiliki kekuatan. Misalnya, bisa terbang atau memiliki kekuatan-kekuatan super lainnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Jadi di dalam cerita fantasi tidak hanya menceritakan tentang kehidupan masa kini, tetapi bisa juga tentang kehidupan masa lampau atau bisa menuju ke waktu masa depan. Kemudian yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Nah, di sini tokoh unik dan memiliki kesaktian ini hanya ada di dalam sebuah cerita. Tokoh memiliki kesaktian atau mengalami hal-hal gaib. Dan jangan pernah kalian mencoba-coba dalam kehidupan nyata. Misalnya, setelah kalian membaca cerita, ada seorang anak yang memiliki kekuatan, bisa terbang, atau loncat dari atas gedung. Tidak apa-apa. Jangan pernah kalian mencoba, karena itu akan bisa membahayakan kalian. Kemudian ciri yang selanjutnya bersifat fiksi. Bersifat fiksi seperti yang berada pada pengertian, fiksi ini berarti cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hal-hal yang tidak nyata. Kemudian gaya bahasa bervariasi. Nah, bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu bervariatif, kemudian ekspresif, dan bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa sehari-hari untuk memudahkan pembaca memahami cerita fantasi tersebut. Kemudian, ada jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2 berdasarkan latar dan berdasarkan kesesuaiannya dengan kenyataan. Kalau berdasarkan latar, teks cerita fantasi dibagi menjadi 2, cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman adalah cerita fantasi yang menggunakan satu masa saja, yaitu baik masa sekarang, masa lalu atau masa lampau maupun masa yang akan datang. Kemudian cerita fantasi lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan 2 masa, baik itu masa kini maupun masa lalu atau masa lampau, baik itu masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan kesesuaiannya dengan kenyataan, cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita yang memang benar-benar fantasi atau merupakan hal yang tidak nyata. Jadi nama orang, nama tempat, kemudian peristiwa yang terjadi di dalamnya benar-benar berdasarkan hasil rekaan pengarang atau hasil imajinasi pengarang.
Kemudian cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang memang berisikan fantasi atau hal-hal yang tidak nyata, tetapi masih mengaitkan segala sesuatunya dengan kehidupan yang ada pada dunia nyata. Misalnya nama tempat, nama orang maupun peristiwanya masih berkaitan dengan peristiwa atau nama orang dan nama tempat yang ada pada dunia nyata. Kemudian unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah ide yang menjiwai cerita. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Kemudian penokohan. Nah, penokohan adalah watak atau sifat dari pelaku yang terdapat di dalam cerita. Kemudian latar atau setting berkaitan dengan tempat, waktu maupun suasana yang terjadi di dalam cerita. Kemudian yang selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan cerita. Alur biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Miss Pini akan berikan lampiran materinya pada Google Classroom dalam bentuk PowerPoint. Kemudian unsur yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata ganti saya, aku, hamba. Kemudian sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ganti dia, ia, mereka, maupun nama orang. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya kepada pembaca. Nah, sekian materi yang dapat Miss Pini sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik apa yang telah Miss Pini jelaskan. Dan jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ketika kita mempelajari teks cerita fantasi, selain kita dapat terhibur dan menambah kosakata kita, cerita fantasi juga dapat kita pelajari, kita ambil hikmahnya atau kita dapat memetik pesan moral yang terdapat di dalamnya. Nah, anak-anak yang Miss Pini kasih dan Miss Pini banggakan, Miss Pini ingin mengetahui sejauh mana kalian telah menguasai materi yang Miss Pini jelaskan. Miss Pini sudah melampirkan tugas pada Google Classroom dalam bentuk kuis. Ingat, lakukan tugas dan kewajiban kalian dengan baik, sebab hasil yang baik tidak akan pernah mengkhianati usahanya. Tetap semangat, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. God bless you.